kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Bapa Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus Engkau Allah yang berbicara bagi setiap kami pada saat ini. Karena kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan adalah satu kehidupan yang memberi kami kekuatan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Dan oleh karena Engkau berfirman maka semuanya jadi. Oleh karena Engkau berfirman maka mujizat pasti terjadi. Oleh karena Engkau berfirman maka pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau tenang di hadapan Tuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus Engkau berbicara bagi setiap kami. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami semua pada pagi hari ini, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan ya Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan semua. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan baik, amin. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kabar kita tentunya semua baik. Ya, kami percaya bahwa kita semua mengalami pertolongan cinta kasih Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati sampai saat ini, kita percaya bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Meskipun saat ini kiri kanan kita lihat, kita dengar berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang kurang enak, tapi kita percaya, kita berjalan terus di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan, perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada hal lain yang kita bisa perjuangkan dalam hidup ini selain kita mau datang kepada Tuhan. Ya, karena saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini ketika kita ambil hikmatnya adalah mengajar kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan situasi yang sedang terjadi, ini adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Apakah ketika kita ada masalah kita tidak mau dekat dengan Tuhan? Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, harusnya setiap keadaan yang terjadi, setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita, ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, berulang kali saya katakan bahwa jangan sampai ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya problem dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih, kita menjauh dari Tuhan. Ketika kau jauh dari Tuhan, maka bagaimana bisa memulihkan hidup? Ya, bagaimana kau bisa dipulihkan? Karena satu-satunya yang mampu memulihkan setiap keadaan kita adalah Tuhan. Ada amin? Maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita boleh menikmati setiap karya Tuhan, untuk kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan, tetap hal yang utama yang diperlukan di dalamnya adalah ketaatan.
perlu yang namanya, sangat perlu yang namanya ketaatan. Ya. Puji nama. Ada iklan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwasanya apa? Bahwa ketika kita ingin menikmati berkat Tuhan, ketika kita ingin juga merasakan pertolongan Tuhan, hadirat Tuhan terjadi dalam hidup kita, yang kita butuhkan adalah ketaatan. Ya, ini tidak jauh berbeda dari ketekunan, ketaatan, gitu ya. Di dalam kita, kalau tema kita adalah ketekunan, artinya di dalam ketekunan diperlukan yang namanya ketaatan. Kalau kita tidak taat dengan aturannya Tuhan, kalau kita tidak taat dengan perintahnya Tuhan, maka percuma apa sih yang kita tekuni. Ya, saudaraku yang terkasih, ibarat kita mau datang ke gereja, kita setia beribadah kepada Tuhan, percuma kalau juga kita tidak melakukannya. Ya, kita dengar firman Tuhan setiap hari, kita dengar, ya kita berdoa setiap hari, tapi kita tidak pernah lakukan, percuma. Ya, sama halnya ketika kita tekun, tapi kita tidak taat dengan aturan-aturan untuk mencapai ketekunan itu, maka tidak akan ada hasil. Kita tekun beribadah, tetapi kita tidak taat di dalam melakukannya, maka kita tidak akan sampai. Sama seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sangat penting yang namanya ketaatan. Ya, jangan kita seperti orang yang lama-lama kita nanti akan menjadi apa? Kebal. Ya. Kita masuk firman Tuhan kuping kiri, ya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Membal, mental. Ya. Kenapa? Karena di pikiran dia sudah ada. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah ada apa? Sudah ada hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini sebuah ketaatan ini sangat penting di dalam hidup kita. Amin. Di dalam kita bekerja juga kita perlu taat. Betul? Di dalam kita berusaha juga kita perlu taat. Ya. Di dalam bekerja kita punya aturan. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Betul? Taat. Tidak mungkin sesuka hati kita datang, dia bilang jam 7 lalu kemudian kita datang jam 10. Pecat gak? Dipecat ini lama-lama. Betul? Ya, ada aturannya. Ya. Dengan alasan tiap hari belum terlambat bangun. Lalu kemudian saudara di dalam usaha pun ketika orang berusaha ada aturan. Ya. Jadi semua harus ditaati supaya apa? Usahanya lancar, pekerjaannya lancar. Ada aturannya. Di dalam hidup kita pun ada aturannya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini sangat fatal kalau di dalam melakukan semua ini kita tidak taat. Ya, yang sekolah, yang kuliah juga ada aturannya. Kalau dia datang terlambat, mata pelajarannya lewat. Betul? Bahkan mungkin anak sekolah misalnya kalau dia datang terlambat nggak dikasih masuk dulu. Betul? Si Tuhan. Nah,
Firman Tuhan hari ini bagi kita adalah mengatakan bahwa bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat, kita bisa menikmati kasih Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan, ya, mengalami pemulihan, maka diperlukan yang namanya ketaatan. Nah, di dalam ketekunan perlu yang namanya ketaatan. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Betul? Ada amin? Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman, karena ketaatan itu bukan kita taat bukan karena kita tidak percaya, justru karena engkau percaya maka engkau taat. Ya, kalau engkau tunduk kepada Tuhan maka engkau taat segala perintahnya. Firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku maka taatilah perintahku. Jikalau kita berkata saya mau mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat dengan perintahnya Tuhan, so bagaimana? Mulut kita bisa berkata, ya, hati kita siapa yang tahu? Ya, ada amin? Kalau misalnya contohnya ini sekarang, misalnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau berkata nih, saya mengasihi misalnya Pak Okli. Ya, saya mengasihi Pak Okli, tetapi lepas dari Pak Okli, ketika Pak Okli sudah berbalik, saya langsung ngomong, Pak Okli malah baik. Tapi ketika ketemu, wow, luar biasa. Okli luar biasa. Betul nggak? Tapi ketika saya balik, dia begitu balik, saya juga balik, apa yang terjadi? Apa ini baik? Kita nggak tahu. Ketika kita mengasihi, maka kita harus taat. Ini Tuhan sendiri yang ngomong di dalam Yohanes 14 sampai dengan ayat 17. Jika engkau mengasihi aku, maka lakukanlah perintahku. Lakukan perintahku. Taat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, makanya itu ketaatan ini tidak terlepas dari orang beriman. Ketika engkau percaya, ketika engkau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, maka sudah kudu hukumnya. Tahu arti kudu? Hah? Kudu wajib, bukan wajib ya. Kalau wajib dimakan. Wajib hukumnya. Engkau taat. Ya, ketaatan adalah bagian dari atau bukti dari iman. Ya, bagaimana kamu bisa berkata, bagaimana kita bisa berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus? Mana buktinya? Betul? Kamu sekarang misalnya contoh di rumah saja, ya, atau misalnya contoh seperti sebelum-sebelumnya, misalnya contoh ya, kita ada sebelum pandemi kita datang beribadah kepada Tuhan, betul nggak? Ya, tapi kita bilang kita diam di rumah, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita diam di rumah. Sebagai bukti kita bahwa mengasihi Tuhan, betul? Datang kepada sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi engkau nggak pernah berdoa. Engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak pernah memuji Tuhan. Ya. Jadi jangan katakan bahwa oh aku mengasihi Tuhan, tapi kita nggak taat. Ya. Kita mau bilang kita mau mengasihi Tuhan, tetapi kita selalu berbuat dosa. Ya namanya juga manusia, Pak, gitu kan? Ya, tidak ada yang sempurna. Itu kata-kata yang membela. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi bahwasanya ketaatan itu adalah bagian dari iman atau bukti dari iman. Karena iman itu tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan.
iman tanpa perbuatan adalah dead. Mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Seorang bilang dia punya perbuatan, tapi tidak punya iman, mati juga. Yang satu bilang dia punya iman, tapi perbuatannya tidak ada. Percuma, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau berbahasa roh setiap hari kalau engkau nggak taat sama Tuhan. Kalau engkau tidak taat sama Tuhan, ya, engkau punya bahasa-bahasa yang lain. Saudaraku yang terkasih, belum mulai doa sudah bahasanya luar biasa. Pulang dari ibadah, yang diomongin kejelekan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa lihat firman Tuhan berkata bahwa kita harus bisa membedakan. Dari mana kita bisa membedakan? Dari setiap perbuatan. Ada amin? Kita mau buka dulu, saudaraku yang terkasih, Filipi 2 ayat 8. Sudah dapat semua? Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan ini. Dan baik saudara yang ada di rumah yang mengikuti, kalau kita bisa berdiri, kita berdiri bersama-sama. Karena ini cuma satu ayat, saudara yang terkasih, mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada amin? Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi satu acuan di dalam kehidupan orang percaya, menjadi satu teladan yang luar biasa. Dia berkata begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berkata, Yesus itu kan Allah, Yesus itu kan yang mampu. Saudaraku, firman Tuhan mencatat dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya dalam keadaannya sama seperti kita, ya, sebagai manusia sama. Ia merasakan sakit, ia merasakan luka, ia merasakan sedih, ia merasakan lapar, ia merasakan haus. Dalam keadaannya seperti manusia, seperti kita saat ini, firman Tuhan mencatat ia taat. Bahkan ia taat sampai mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang ia taati, saudara? Tuhan memberikan, apa yang ia taati adalah kebenaran firman Tuhan yang ia sampaikan, yang ia dengar, yang ia sampaikan, lalu kemudian ia lakukan. Ini yang penting. Dia berkata bahwa dalam keadaan sebagai manusia. Jadi artinya apa? Ketika Yesus alami yang namanya cambuk, ketika Yesus alami yang namanya penyaliban, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu dia ada di dalam keadaan manusia. Kalau mungkin dia ada dalam keadaan kealahannya waktu dia dicambuk, dipukul, pukul aja. Betul nggak? Ya, kayak X-Men gitu kan. Luka sembuh lagi, luka sembuh lagi. Wow, luar biasa sekali. Tapi ini alami sampai dia mati. Dia berdarah, saudaraku ya. Sama darah kita merah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Alkitab mencatat bahwa menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka,
Ya, iman mereka bersedia membayar harga dari sebuah ketaatan. Nah, apakah kita bersedia bayar harga demi sebuah nilai ketaatan? Nah, saya percaya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita yang beribadah pada pagi hari ini kepada Tuhan adalah sebenarnya inilah bukti sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bayar harga. Bayar harga kenapa? Harusnya kita, mungkin ada yang belum bangun, masih molor gitu ya. Apalagi orang yang bekerja selama 1 minggu, lalu kemudian hari Minggu itu hari libur, hari yang paling ditunggu-tunggu untuk tidur molor. Ya, bisa bangun sampai jam 10 ya, tidur dari jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore baru bangun. Ya, ada bahasa keren yang baru saya baru tahu itu ternyata. Ya, saya di WA-in katanya, baik kalau tidak mager. Saya tanya sama istri saya, mager apa? Katanya malas gerak. Kalau kita malas gerak, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, baik Pak, ntar saya datang kalau nggak mager. Bahasa luar biasa ya. Ya, sekarang sudah banyak istilah. Ya, jadi saya bilang itu malas gerak. Sini belum tahu kan? Udah tahu, udah tahu. Saya yang ketinggalan dulu gitu, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi ya hari Minggu ini adalah hari Minggu yang kita bilang mager Tuhan. Ya, malas gerak. Akhirnya kita enggak. Ya. Apakah kita taat? Tidak, saudaraku. Kalau kita lakukan seperti, tapi kita harus bersedia bayar harga. Inilah yang Tuhan mau. Nah, kita langsung, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca. Karena Yesus menjadi teladan bagi kita. Ingat sekali lagi, jangan bandingkan bahwa firman Tuhan berkata dia tidak membandingkan Yesus sebagai Allah, tetapi dalam kemanusiaannya dia sama seperti saya dan saudara. Ya, ia dicubit, ia sakit. Ya, kalau ia dikhianati, ia pun akan terluka. Ya, kalau ia disakiti, ia akan merasakan sakit. Sama keadaannya pada waktu itu, sama seperti saudaraku kehidupan kita pada saat ini. Tapi jelas firman Tuhan berkata bahwa teladan kita harus seperti Yesus. Kenapa? Saudara, pertama-tama bahwa ketaatan Yesus itu tidak dipengaruhi oleh penderitaan yang dia alami. Apapun yang dia alami, firman Tuhan mencatat dia tetap taat. Ya, ketika kita punya iman kepada Tuhan, ya, maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketaatan kita itu tidak akan terpengaruhi oleh penderitaan. Apa penderitaan yang kita alami? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita ini jadi tidak taat. Kenapa? Karena kita sakit hati. Betul tidak? Kenapa nggak datang ke ibadah? Aku sakit hati sama dia. Betul? Kadang-kadang ini sangat mempengaruhi kita. Kalau Yesus waktu itu kenapa Yesus nggak mau mati di kayu salib? Contoh gitu, aku sakit hati sama Petrus, dia berkhianat. Ya, Yesus kabur gitu. Ya, nggak selamat kita ini semua. Ya, tapi karena dia percaya bahwa tugas itu yang memberikan adalah Bapa. Tugas itu adalah yang memberikannya adalah Allah. Ia dapat upahnya juga dari siapa? Tuhan. Bukan Petrus yang jadi patokannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita tidak punya banyak alasan, ketika kita tidak mau taat, jangan menuduh sembarangan, jangan ini. Loh, emang dia yang kasih makan situ?
Betul? Kan Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Tugas kita hanyalah taat. Ya. Jangan kita sedikit-sedikit saudaraku yang terkasih, ya ini belum penderitaan, tetapi hanya mungkin karena kita dicuekin, karena lalu kemudian kita sakit hati, kita ngambek. Ini gak baik. Ini bukan bukti orang percaya. Bukti orang percaya dia tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Ya, apapun kondisinya, ayo maju. Bahkan apa? Dia berkata, walaupun dunia meninggalkan, ya, ayah dan ibuku meninggalkan, ya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena dia percaya satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada amin? Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lihat saudara bahwa kenapa Yesus menjadi patokan dalam hidup kita. Karena pertama, Yesus itu tidak terpengaruh dengan penderitaan yang dia alami. Dengan derita yang dia alami itu, dia tidak berkata bahwa udah cukup saya berhenti. Ya, dengan mungkin dia dicambuk, dikasih mahkota berduri, lalu kemudian udah, apa lagi katanya, udah orang Farisi aku ngalah deh, udah nih udah cabut deh ini semua, saya pulang ke rumah. Ya, tidak, dia tidak berhenti dengan penderitaannya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia tidak berubah. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin yang di pertama tadi, ia tidak berubah dengan ketidaksetiaan orang lain. Dengan ketidaksetiaan para murid, ia tidak berubah, ia tidak terpengaruh. Kenapa? Petrus mengkhianati. Saudara, apa yang terjadi? Apakah Yesus berubah? Apa Yesus berubah? Tidak. Karena ia tahu patokannya tadi bukan Petrus, tapi itu Tuhan. Karena dia tahu, ya, bukan Petrus yang memberkati dia, tapi itu Tuhan. Sama kadang-kadang kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, benci sama sesama, kecewa kepada sesama, lalu kemudian kita akhirnya apa? Daripada gue sakit hati, mendingan gue di rumah. Ya, apa kek saya kerjakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus berpatokan kepada orang? Ini yang Tuhan bilang, dia tidak terpengaruh akibat dari ketidaksetiaan murid-muridnya. Coba bayangkan kalau kita waktu itu yang alami penderitaan, keluarga kita lari, saudara-saudara kita lari, teman-teman kita lari, sahabat kita lari, meninggalkan kita sendiri. Saudara, yang timbul pada waktu itu mungkin seperti begini, awas kalau udah bebas, bunuh kalian semua. Yang ada adalah pembalasan. Dan dia ingat itu, ketika dia bebas, dia tuh aja dulu waktu gue menderita, mana lu? Dulu waktu saya sakit, lu kemana? Ya, giliran gue udah senang, sekarang lu pada datang, rasanya. Itu yang terjadi. Ya, tapi lihat Yesus. Adakah Yesus ya tidak taat? Saudaraku yang terkasih, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Ya. Pertama, muridnya yang namanya Yudas itu menjual dia, mengkhianati terang-terang, jual ini. Ya. Lalu kemudian apa? Petrus. Ya. Petrus bilang, "Oh tidak, Tuhan, aku ikut. Sebelum Yesus mati, saya duluan yang harus mati." Wow, ini Petrus luar biasa sekali kan? Dia bilang, "Tuhan, tidak, itu tidak akan mengenai engkau. Sebelum mati saya akan hajar duluan. Siapa yang menang?" Tapi pada kenyataannya, pas ditanya, "Kamu murid Yesus bukan?" Siapa Yesus? Gak kenal. Ya? Yesus dengar nggak omongan Petrus itu? Dengar. Karena Yesus ada di situ. Nah, ini Petrus, dia bilang gak kenal sama saya. Padahal dia yang paling dekat gitu.
sekarang dia bilang gak kenal sama saya. Wah, hatinya bagaimana coba? Hati saudara bagaimana? Kalau tiba-tiba Anaso, kenal gak sama Bapak Nando? Enggak. Bapak Nando bilang, besok aku gak mau ke gereja lagi. Masa penggembalanya gak kenal sama saya? Betul? Saudaraku yang terkasih, ya, Yesus tidak berubah akibat daripada ketidaksetiaan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, Yesus tidak berhenti. Artinya dia tidak berhenti, tidak berubah oleh karena penolakan. Ya, masa pelayanan Yesus itu dimulai dengan pengajaran-pengajaran. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ia tidak berhenti ketika ia ditolak, ketika ia tidak diterima di suatu tempat. Ia tidak berhenti, ia tidak terpengaruh. Kenapa mereka nggak mau terima firman? Bukan itu fokusnya Tuhan. Yang fokusnya Tuhan yang perlu kita tahu adalah Dia hanya melaksanakan. Selanjutnya adalah semua karena Tuhan. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang Tuhan firmankan bagi kita hari ini, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, ketika kita dengar firman Tuhan cukup mau katakan bagi kita, lakukan saja. Amin. Lakukan saja. Kalau engkau berdoa buat orang sakit, berdoa saja. Jangan saya berdoa nanti sembuh gak? Gak usah berdoa. Itu tugas kita, hanya melakukan. Selanjutnya berkat, baik itu kesembuhan, baik itu mujizat, itu urusannya Tuhan. Makanya Yesus lakukan semuanya, apapun yang terjadi di sekitarnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Dia tidak berhenti. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang sebuah ketaatan. Dan kita melihat sebuah ketaatan yang luar biasa menjadi teladan bagi kita adalah Yesus. Bagaimana teladan Yesus dalam hidup kita? Ya. Pertanyaannya buat setiap kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, adakah kita taat dalam hidup ini? Atau kita taat setengah-setengah? Atau sama sekali kita nggak taat? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita tekun di dalam mencari Tuhan, kita harus memiliki ketaatan. Contoh dari ketaatan ini yang menjadi teladan buat kita adalah Yesus sendiri. Ya. Kenapa Yesus sendiri? Dicontohkan Yesus sendiri itu dalam kemanusiaan, bukan dalam kealahannya. Yesus sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri, taat, bahkan taat sampai mati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau hari-hari ini kita alami penderitaan, ketika hari-hari ini kita alami pergumulan yang berat, kita nggak sampai mati. Amin. Kita nggak sampai mati. Jadi jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena janji Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Di saat engkau mengalaminya, firman Tuhan bilang Allah telah menyediakan jalan keluar. Jadi ketika kita alami semuanya itu, sebenarnya saudara, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kita di dalam pergumulan kita, di dalam persoalan kita, permasalahannya engkau taat atau tidak. Ya, Tuhan punya 1000 cara untuk membuka jalan buat. Amin. Ya, maka jangan fokus kepada satu pintu yang tertutup. Masih banyak pintu yang lain yang terbuka. Kadang-kadang kita ini manusia mentok, saudara. Ya, kamu ngapain?
udah nggak ada usaha lagi, ya, nggak ada lagi yang bisa dilakukan, udah tertutup pintu. Gara-gara apa? Gara-gara umur misalnya, ya, udah terlalu tua, contoh gitu ya, umurnya udah nggak diterima, yang pekerjaan diterima semua kalau sekarang lamaran sampai umur sampai batas 30. Nah saya udah 30 setengah, udah kagak diterima karena lebih setengah. Ya sudah mentok lah, putus asa. Saudaraku, kenapa kita harus fokus di situ? Tuhan buka hal-hal lain buat kita. Amin. Ya sekali lagi, kalau satu pintu tertutup di hadapan saudara, masih banyak pintu-pintu yang lain. Amin. Artinya Tuhan punya jalan keluar dalam hidup kita. Makanya Dia tidak biarkan kita terus di dalam penderitaan. Ketika kamu alaminya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Kenapa kita nggak alami jalan keluar? Karena kita nggak taat untuk mendapatkan jalan keluarnya. Ya, kalau dia taat, kalau engkau taat, kalau kita taat, maka jalan keluar itu terbuka. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat siang hari ini, pagi hari ini, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, dan saya sampaikan sekali lagi bahwa hiduplah di dalam ketaatan. Apa yang perlu kita taati? Semua yang Tuhan perintahkan buat kita. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, taatilah perintahku. Apa perintah Tuhan buat kita? Saya tidak tebarkan lagi, saudaraku, salah satunya adalah kita taat, kita setia kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah satu bukti ketaatan kita, adalah memberi yang terbaik. Amin. Ada amin? Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, dan sebelum kita berdoa kita mau angkat satu pujian. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana sebuah nilai ketaatan itu sangat penting dalam hidup kami. Dan di dalam melakukan sebuah ketaatan itu, Tuhan, diperlukan satu pengorbanan yang luar biasa. Ketika kami mau taat kepada Tuhan, hal-hal yang kami korbankan adalah Tuhan. Pertama-tama adalah satu perasaan, kedua adalah waktu kami. Tuhan, beri kami kekuatan, ajar kami Tuhan untuk melakukan semuanya. Hari ini Bapa yang menjadi teladan bagi kami di dalam sebuah ketaatan ini adalah Engkau sendiri dalam kehidupanmu sebagai manusia. Bahwa Engkau tidak terpengaruh oleh karena penderitaan yang Engkau alami. Ketaatan yang Engkau lakukan tidak mempengaruhi, tidak terpengaruh oleh keadaan penderitaan yang Engkau alami. Ketaatan-Mu Tuhan Yesus yang kedua yang kami lihat, bahwa Engkau tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan daripada murid-murid. Meski kami tidak setia,
Engkau tetap setia. Haleluya. Dan hal yang ketiga Tuhan, kami pelajari dalam hidup ini bahwa Engkau tetap taat. Bahkan Engkau tetap taat sampai mati di kayu salib. Karena satu tujuan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau setiap kami yang percaya kepada Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, kami hanya percaya ketika kami melakukan kehendak Bapa, maka kami pun pasti akan taat Tuhan. Karena ketaatan itu adalah bagian atau bukti daripada iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi temukan pujian ini. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Kau yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa. Dan menilai hidupku. Diserahkan semua. Tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu. Haleluya. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang terkasih, lagu ini berkata bahwa kita berjuang sampai akhir. Dan ketika kita berjuang sampai akhir, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka perjuangan itu diperlukan sebuah ketaatan. Engkau taat sampai akhir, maka Tuhan akan menemukan engkau tetap setia di hadapannya. Dan ketika kita tetap setia sampai akhir, maka engkau akan mendapat bagian di dalam kerajaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mau angkat sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar Tuhan izinkan Tuhan menyelidiki hatimu lebih dalam, karena Ia lebih tahu engkau daripada engkau tahu dirimu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Mari saat ini biarkan Tuhan jamah hatimu saudara. Buka hatimu. Tuhan mau memiliki engkau. Rasakan kasih-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Bapa, Engkau mengajar kami secara luar biasa pada hari ini. Engkau menegur, Engkau Tuhan mengajar kami. Bahkan Engkau Tuhan Yesus berbicara bagi kami bahwa sebuah ketaatan sangat berharga, sangatlah penting di dalam hidup kami untuk mencapai apa yang kami butuh, untuk mencapai apa yang menjadi bagian daripada iman kami. Terima kasih Tuhan. Iman kami dibuktikan melalui ketaatan kami kepada Tuhan, kasih kami terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, setiap hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak Tuhan ketahui. Dan kami percaya Bapa, karena Engkau Allah yang mampu menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap beban kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan Yesus setiap apa yang kami alami. Kami percaya Tuhan bahwa akibat dari ketaatan maka akan membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua pada pagi hari. Mari Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, mari Bapak Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka yang ada di dalam pergumulan. Tuhan Engkau jalan keluar. Tuhan Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap mereka. Mereka yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan juga yang membukakan lapangan pekerjaan. Mereka yang bergumul dalam usaha mereka, Tuhan Engkau yang memberkati Bapak usaha mereka. Dan saat ini Bapak, mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, kami percaya juga kesembuhan Tuhan Yesus Engkau yang memberikannya. Saat ini Bapak, saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam kelemahan juga, pada pagi hari ini Tuhan, mari Engkau Bapak, ketika mereka dengar firman Tuhan ini dan mereka taat kepada Tuhan, mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Dan secara khusus jemaat-Mu di tempat ini, mari Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Hari di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan